Kita semua sepakat Nabi Muhammad diutus oleh Allah karena masyarakat yang dihadapinya dikenal dengan istilah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sering diterjemahkan dengan masyarakat yang hidup di zaman kebodohan atau masyarakat bodoh. Tetapi hadirin yang berbahagia, perlu kita pertegas, jahiliyah dalam pandangan ulama tidaklah dilihat dari aspek waktu dan zaman. Saya ulangi, jahiliyah tidaklah dilihat dari aspek waktu dan zaman, tapi jahiliyah itu bermakna sifat dan karakter, sehingga kapanpun dan siapapun ketika dia memiliki karakter dan sifat yang sama, maka dia dianggap memasuki zaman jahiliyah. Saya ulangi untuk pertegas, jahiliyah tidaklah dilihat dari aspek zaman dan waktu, tapi jahiliyah itu dilihat dari aspek sifat dan karakter, sehingga kapanpun dan siapapun ketika dia memiliki sifat dan karakter jahiliyah, maka sebenarnya dia berada pada masa jahiliyah. Sekarang pertanyaan, apakah jahiliyah itu, kebodohan itu dilihat dari aspek keilmuan? Jawabannya tidak. Pamannya Nabi yang bernama Amr bin Hisham, yang dikenal dengan nama Abu Jahil, apakah dia orang bodoh? Jawabannya bukan orang bodoh dari aspek keilmuan. Buktinya dia ditokohkan oleh masyarakat Mekah. Tidak mungkin orang bodoh dari aspek keilmuan bisa ditokohkan. Sehingga itu menunjukkan Abu Jahil adalah orang yang pintar dari aspek keilmuan. Tapi mengapa dia digelari Abu Jahil, bapaknya orang bodoh? Karena dia tahu kebenaran, tapi dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran. Naisen bicara togenge, naikia alinariales solangi bicara togenge. Dia tahu kebenaran, tapi dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran. Sehingga sekalipun profesor, sekalipun doktor, tapi kalau ternyata dia menginjak-injak kebenaran, maka dia adalah profesor jahiliyah. Hadirin yang berbahagia, jadi saya ingin pertegas sekali lagi, jahiliyah bukan waktu, jahiliyah bukan zaman, tapi jahiliyah adalah sifat dan karakter. Karena itulah kita sadar, saya kira sudah sangat masyhur di telinga kita, hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekalipun sebenarnya yang sahih hadisnya bukan makarimal akhlak, hadisnya yang sahih innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Tetapi sekalipun berbeda lafal, tidak sampai berbeda makna. Intinya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Tetapi ulama berkata, ad-dinul islami qaimun ala ususin salas. Agama Islam itu berdiri di atas 3 pondasi. Agama Islam berdiri di atas 3 pondasi. Artinya pondasi agama kita ada 3. Yang mana itu? 1, pondasi akidah. 2, pondasi syariat. 3, pondasi akhlak. Ada akidahnya, ada syariatnya, dan ada akhlaknya. Bahasa Bugisnya, iya ro akidae bicarana tepue, iya ro syariae bicarana amalae, sementara akhlak bicarana pangaderengi. Atau kalau kita kembali ke hadis Nabi, itulah yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Karenanya ulama sepakat pondasi agama ada 3, ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Tapi yang menjadi tanda tanya, kalau pondasi Islam ada 3, lalu mengapa Nabi mengatakan innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Pertanyaan, mengapa Nabi hanya menyebut akhlak sementara pondasi agama ada 3? Bukankah Nabi diutus untuk memperbaiki akidah? Bukankah Nabi diutus untuk memperbaiki syariat? Jawabannya benar. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akidah, Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki syariat, dan Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Tapi yang menjadi tanda tanya, lalu mengapa Nabi hanya menyebut akhlak? Jawabannya setidaknya ada 2. Jawaban pertama, sengaja Nabi menyebut akhlak karena sebenarnya ketiga pondasi tadi ini intinya adalah akhlak. Saya ulangi, ketiga pondasi tadi ini, baik akidah, syariat maupun akhlak, intinya adalah akhlak. Kita bertauhid yang baik, kita berakidah yang baik, kita bersyariat yang baik, kita beramal dan beribadah yang baik, itu bagian dari akhlak kepada Tuhan. Sehingga sengaja Nabi membatasi pada akhlak. Sebenarnya akhlak adalah kesimpulan dari ketiga pondasi tadi. Jawaban yang kedua, Nabi hanya menyebut akhlak sekalipun pondasinya agama ada 3, sebab seolah-olah Nabi ingin berpesan, ketahuilah mulianya akidah, mulianya syariat itu ditentukan oleh kemuliaan akhlak. Angketna akidata, angketna syariata, tak gattu ngiri alat birenna pangkau keta. Sebagus apapun akidah, sebagus apapun syariat, kalau akhlak bermasalah, sulit menemukan kemuliaan. Saya kasih contoh. Baca doa merupakan bagian dari ajaran agama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Allah menyuruh kita berdoa. Berdoa boleh angkat tangan, berdoa boleh tidak angkat tangan. Saya ulangi, berdoa boleh angkat tangan, berdoa juga boleh tidak angkat tangan. Artinya apa? Kalau ada orang berdoa tidak angkat tangan, tidak jadi persoalan. Tetapi doa akan mulia bila kita angkat tangan. Kenapa? Raf'ul yadaini fid du'a min adabi du'a. Mengangkat tangan ketika berdoa bagian dari adab-adab berdoa. Contoh lain, laki-laki kalau melaksanakan salat, ini orwanewe kumasempajaki. Laki-laki melaksanakan salat hanya menggunakan baju dalam saja. Taruhlah misalnya cambi-cambi, baju singlet, kemudian menggunakan celana puntung di bawah lutut. Wajunna cambi-cambi mi singlet, kemudian celananya celana puntung di bawah lutut. Pertanyaan, sahkah salatnya? Jawabannya sah. Kenapa sah? Karena sudah menutup aurat. Kenapa bisa? Karena konon auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Sehingga kalau ini sudah tertutup, berarti sudah bisa melaksanakan salat. Tapi andai kata ada warga masyarakat Parepare pergi sholat berjamaah di Masjid Raya Parepare, ternyata betul dia hanya menggunakan baju dalam dan celana puntung, insya Allah salat berjamaahnya sah. Tapi saya yakin semua yang hadir akan mencap dia sebagai jamaah yang kurang ajar. Kenapa? Karena dia mengamalkan syariat, dia mengamalkan agama, tidak disertai dengan akhlak. Dan saya kira itulah yang merupakan sebab utama Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Sebelum berbicara lebih jauh, saya kasih contoh. Sebenarnya yang hilang sekarang bukan ilmu, yang hilang sekarang adab dan akhlak. Khilafiyah, perbedaan pendapat tidak terjadi di zaman ini, tapi khilafiyah dan perbedaan pendapat sudah terjadi di sejak zaman Nabi. Tetapi di masa Nabi hampir tidak ada persoalan gara-gara khilafiyah. Mengapa? Karena mereka menyikapi khilafiyah dengan akhlakul karimah, siap menerima keragaman. Sementara kita di zaman ini seolah-olah warna yang berbeda itu tidak ada. Padahal ada prinsip mengatakan upayakan
untuk berada dalam keseragaman, seragam satu warna. Tapi kalau tidak bisa kita sepakat dalam keseragaman, paling tidak kita sepakat dalam keragaman. Upayakan satu warna, dan kalau tidak bisa satu warna, paling tidak kita saling menghargai dalam perbedaan warna. Pelangi itu indah bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, itulah pelangi yang indah. Tapi rahasia keindahan pelangi karena warna-warna yang berbeda tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lain. Ini yang hilang di tengah masyarakat. Saya kasih contoh kecil. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya memberikan pengajian di depan santriwati kita di Mangkoso, anak pangajita Yormakun Rai, santriwati perempuan. Sementara saya pengajian, tiba-tiba suara saya rusak. Walhasil saya sampaikan kepada anak santri, nak, minta tolong diambilkan air. Ada salah seorang santri lari keluar, pergi mencari air. Tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah santri itu membawa 1 botol air mineral dengan merek persis sama ini, Le Minerale. Saya tanyalah dia, nah, kenapa Le Minerale? Dia jawab, anu Ustaz, sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Walhasil ternyata santri itu tidak langsung menyerahkan air 1 botol ini, tetapi wengkalingai sigali papo imondriku. Ternyata dia buka lemari, dia cari piring. Nanti setelah dapat piring, baru dia simpan botol itu di atas piring. Oke, maka dan apa tadangi botol di penewe, na enapa na taro rioloku. Sebenarnya saya paham mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Tapi saya sengaja bertanya, nah, kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Dewa kedala nggak pernah, maka daka alang nggak uai. Ternyata apa jawaban santri tadi? Dia menjawab dengan 2 kata, itu pun pakai bahasa Arab. Dia mengatakan ta'diban wa ta'ziman. Bahasa ogina makiade neniama pakalebi, beradab dan menghormati. Begitu dia jawab makiade neniama pakalebi, langsung saya berkata kepadanya, jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang sekarang bukan ilmu, tapi yang hilang sekarang adalah kehilangan akhlak dan adab. Semakin berjalannya waktu, pasti semakin banyak orang pintar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ilmu. Tapi kita khawatirkan jangan sampai ilmu kita bertambah, malah ternyata adab kita semakin berkurang. Dan salah satu adab, salah satu akhlak yang mesti kita miliki untuk mencari solusi dalam persoalan umat masa kini adalah akhlak siap berbeda pendapat. Sebenarnya mohon maaf, tadi saya sebenarnya agak kebingungan sampai di tempat ini. Maka agar rumah tu bicara. Kenapa? Karena temanya simple, kondisi umat saat ini, titik-titik tanda tanya. Gara-gara tanda tanya, itulah yang membuat di pikiran saya banyak tanda tanya. Agak je eloi bicara matue. Nek alhamdulillah saya mengikuti tadi sambutan dari Alena atau Melebita, singkat tapi padat. Dan wajar kalau tadi banyak tepuk tangan. Siapa dulu? Dari situlah saya berkesimpulan, yang matu bicara. Apa itu? Beliau tadi menyampaikan, termasuk persoalan umat masa kini tidak siap menerima perubahan. Aku ingin tidak siap menerima perubahan. Saya kasih contoh. Ada sebuah kaidah di kalangan ulama, Al-Quran salihun li kulli zamanin wa makan. Al-Quran itu selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi. Al-Quran selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran sebagai solusi yang dihadapi umat mulai dari diturunkannya sampai hari kiamat. Tapi yang menjadi tanda tanya besar,
ayat Al-Quran tidak mungkin lagi bertambah dan berkurang. Saya ulangi, ayat Al-Quran tidak mungkin lagi bertambah dan berkurang, sementara persoalan umat yang dihadapi semakin bertambah. Saya ulangi, ayat Al-Quran tidak mungkin lagi bertambah, tidak mungkin lagi berkurang, sementara persoalan umat yang dihadapi semakin bertambah. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya ayat yang terbatas ini bisa dijadikan solusi untuk menghadapi persoalan umat yang selalu bertambah? Ternyata ulama memberi penjelasan, bukan untuk merelevansikan ayat Al-Quran, untuk menghidupkan dan membumikan ayat-ayat Al-Quran. Bukan ayatnya yang ditambah, tetapi pemahaman terhadap ayat itu yang perlu dikembangkan. Saya ulangi, bukan ayatnya yang ditambah, tetapi pemahaman terhadap ayat itu yang perlu dikembangkan. Termasuk sebuah kekeliruan besar kalau kita memaksakan diri untuk memahami ayat, memahami dalil, hanya terbatas pada pemahaman ulama dulu. Saya ulangi, hanya terbatas pada pemahaman ulama dulu, dan tidak mencoba dan tidak berani untuk melakukan pengembangan pemahaman selama tidak menyalahi ketentuan. Termasuk sebuah kekeliruan besar kalau kita hanya ingin membatasi pada satu pemahaman, sementara bisa jadi kondisi dulu berbeda dengan kondisi sekarang. Memang ada hal-hal tertentu tidak boleh ada perubahan. Saya ulangi, bukan berarti semua penjelasan ulama dulu kita tinggalkan, tidak demikian. Sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, kita mesti sepakat di sana. Tapi sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama, itu isyarat kemungkinan bisa terjadi pengembangan pemahaman. Saya kasih contoh. Jangankan orangnya berbeda, satu orang dengan dihadapi dua orang yang berbeda. Abdullah ibnu Abbas disebutkan di dalam salah satu riwayat, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat. Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, seorang guru tafsir di Mekah. Suatu saat sementara memberi pengajian, tiba-tiba ada orang yang datang bertanya kepadanya, mengatakan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan?" Orang yang membunuh orang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, alahu taubah? Apakah memungkinkan dia bisa bertobat? Abdullah ibn Abbas menjawab, "Na'am." Iya, bisa bertobat. Tiba-tiba tidak lama kemudian orang ini pergi. Begitu dia pergi, datang lagi orang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama di hari yang sama. Bertanya, "Man qatala mu'minan muta'ammidan alahu taubah?" Ketika ada orang membunuh orang beriman, apakah dia bisa bertobat? Abdullah ibn Abbas menjawab, "Laisa lahu taubah, bal huwa khalidun finnar." Tidak ada tobat baginya dan dia akan kekal di dalam neraka. Masih sahabat na murid-muridnya Ibnu Abbas. Mengapa di hari yang sama mendapatkan dua pertanyaan yang berbeda, tapi ternyata jawabannya berbeda? Begitu orang itu pergi, murid-muridnya mendekat. "Mengapa engkau memberikan jawaban yang berbeda, padahal kedua orang tadi memberikan pertanyaan yang sama?" Lalu apa jawaban Abdullah ibnu Abbas? Bahwa sebenarnya kedua pertanyaannya sama, tetapi motifnya beda, yang menyebabkan jawabannya mesti berbeda. Muridnya mengatakan, "Bagaimana maksudnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Orang pertama datang bertanya, apakah orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja masih memungkinkan dia bertobat? Saya jawab, masih memungkinkan diterima tobatnya. Kenapa? Karena orang itu sudah pernah membunuh dan dia mau berhenti dan bertobat. Karenanya kita bukakan pintu tobat baginya."
Sementara orang kedua datang bertanya, apakah orang yang membunuh orang beriman itu dengan sengaja masih bisa bertobat? Saya jawab, tidak bisa lagi bertobat, bahkan dia kekal dalam neraka. Kenapa? Karena orang itu baru merencanakan mau membunuh. Oleh karenanya kita tutup pintu tobat baginya supaya dia tidak membunuh. Apa maknanya? Ibnu Abbas memberikan dua jawaban yang berbeda. Itu disebabkan karena kondisi orang yang bertanya berbeda. Inilah yang menyebabkan dipahami oleh ulama, la yunkaru al-mukhtalafu fi, la yunkaru tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal amkinati wal ashkhasi wal ahwal. Itu kaidah fikih. Artinya tidak boleh diingkari perubahan hukum disebabkan oleh karena perubahan situasi dan kondisi. Karena tadi saya diberi waktu 20 menit dan sepertinya sudah sampai 20 menit.